Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan mulai buku baru yaitu tema ketiga, tokoh dan penemu. Subtema pertama, penemu yang mengubah dunia. PB-nya adalah PB ke-1 sampai ke-2, halaman 1 sampai 16. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, Bunda Nina akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu untuk pelajaran PPKN, siswa menganalisis pelaksanaan hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pelajaran IPS, siswa mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Dan untuk IPA, siswa mampu menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik yang sederhana. Itu dia tadi teman-teman tujuan pembelajaran hari ini, PB ke-1 sampai ke-2. Baik teman-teman, mari kita bersama sekarang menyiapkan bukunya. Kemudian jangan lupa juga alat tulisnya disiapkan ya teman-teman. Oke, setelah teman-teman menyiapkan alat tulis dan buku, mari kita bersama-sama membaca basmalah sebelum mulai belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, sekarang teman-teman bisa lihat di layar teman-teman ada gambar atau gambar foto. Itu adalah Bapak Michael Faraday. Nah, beliau adalah penemu listrik. Nah, teman-teman bisa membuka di halaman 1 sampai 2. Di situ ada bacaan atau ada cerita sedikit tentang penemu listrik, yaitu Michael Faraday. Nah, beliau ini berasal dari Inggris teman-teman. Lahir pada tanggal 22 September 1791 di Newington, Inggris. Nah, teman-teman bisa baca lebih lengkap di halaman 2 ya. Oke teman-teman, nah penjelasan yang tadi Bunda Nina sampaikan teman-teman juga bisa baca di halaman 2 ya. Nah teman-teman sudah melihat bukan foto-foto Bapak Michael ini ya. Tadi Bunda Nina sudah menayangkan beberapa gambar Bapak Michael. Nah sekarang teman-teman boleh buka halaman 5 teman-teman. Nah di situ ada peralatan listrik ya teman-teman, saklar. Nah yang pertama itu ada saklar, halaman 5 ya teman-teman. Apa sih teman-teman fungsi dari saklar? Nah si saklar ini adalah sebagai arus untuk memutuskan dan menyambung listrik teman-teman ya. Kemudian di sebelahnya ada stop kontak. Nah stop kontak itu juga sama teman-teman ya, dia juga sebagai tempat arus listrik yang mengalir. Kemudian ada sekring. Nah sekering ya, tulisannya sekering. Apa sih itu sekering itu teman-teman? Nah sekring ini ternyata teman-teman untuk mencegah konsleting listrik agar tidak terjadi kebakaran teman-teman. Ih penting banget ya, ini dia ya teman-teman. Oke, selanjutnya barisan kedua yaitu ada resistor. Itu adalah komponen listrik yang berfungsi untuk menghambat arus listrik agar si arus listrik ini mengalir tidak terlalu besar dan dapat disesuaikan dengan keinginan kita. Selanjutnya teman-teman ada baterai. Nah baterai itu juga sama ya teman-teman, dia ini merupakan sumber energi listrik ya. Dan sebelahnya juga aki. Nah aki ini juga sama teman-teman seperti baterai, dia ini juga merupakan sumber energi listrik. Kemudian di sebelahnya ada apa yaitu teman-teman? Ada dinamo. Nah ini teman-teman ya yang suka main mobil-mobilan pasti pernah ngeliat nih yang namanya dinamo. Buat apa yo dinamo?
Nah, dinamo ini adalah ya teman-teman untuk merubah energi listrik menjadi energi gerak teman-teman. Makanya kalau untuk teman-teman yang punya mainan dan pernah melihat nih yang seperti ini ya, namanya dinamo. Kalau dinamonya dicopot nggak bisa bergerak deh teman-teman mainannya. Nah, terus selanjutnya teman-teman di baris ketiga silahkan dilihat lagi ada lampu. Nah, lampu ini juga sebagai penerangan ya teman-teman ya, atau sumber energi cahaya juga untuk kita di saat gelap. Oke, sampingnya teman-teman selanjutnya ada fitting. Nah, si fitting ini merupakan tempat dudukan lampu ya teman-teman ya. Dan lanjut di sebelahnya ada transformator. Nah, ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Dan yang terakhir ada kabel teman-teman. Nah, kabel ini untuk tempat arus listrik mengalir tentunya. Oke teman-teman, itu dia tadi penjelasan Bunda di halaman 5. Teman-teman boleh mencatat dan mengulang-ulang kembali apa yang Bunda Nina sudah jelaskan ya. Oke teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan penjelasan Bunda, teman-teman boleh mengerjakan halaman 7. Ingat ya, halaman 7 dilipat untuk dikerjakan. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita bersiap-siap ke halaman 9. Oke teman-teman, selesai sudah tadi kita mengisi tentang peralatan listrik dengan fungsinya. Selanjutnya sekarang teman-teman Bunda mau tanya nih teman-teman, tahu nggak sih teman-teman, sebelum ada listrik bagaimana sih kehidupan kita menurut teman-teman? Bagaimana coba teman-teman sebelum teman-teman nih, coba bayangkan ya teman-teman gak menggunakan handphone, terus tidak ada AC di rumahnya, tidak ada kipas, tidak ada penanak nasi, tidak ada kulkas. Apa yang teman-teman bayangkan? Ya teman-teman bisa lihat di halaman 9 ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman adalah sebelum atau peralatan sebelum listrik ditemukan ya pada zaman dahulu nih teman-teman. Nggak ada kipas, kita pakai yang namanya kipas anyaman dari bambu ya. Terus nggak punya lampu ya teman-teman ya, kita menggunakan lampu petromak yang di dalamnya itu diisi minyak dan ada sumbunya. Kemudian ada lagi setrika nih teman-teman ya, tidak ada setrika listrik. Nah, menyetrikanya menggunakan bara teman-teman. Ya teman-teman, itulah tadi perbedaan ya pada zaman dahulu dengan zaman modern ya, atau zaman masa kini atau masanya teman-teman sekarang nih. Tinggal ya ada handphone ya, berbeda dengan alat komunikasi dulu ya, mungkin menggunakan surat, radio ya teman-teman ya, kalau misalnya mau kirim-kirim salam atau mau menyapa saudara yang jauh ya. Nah, ini sudah ada di halaman 9. Sekali lagi teman-teman, Bunda Nina ingatkan. Oke baik, kita akan buka halaman 11 teman-teman. Nah, tadi Bunda Nina sudah menceritakan nih teman-teman perbedaan zaman dahulu dan zaman sekarang. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa sih perbedaan bidang sosial pada zaman dahulu dan zaman sekarang? Oke teman-teman, Bunda harapkan teman-teman masih mendengarkan dan masih semangat ya belajarnya. Nah teman-teman, perlu dipahami dulu yang namanya bidang sosial budaya itu maksudnya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat teman-teman. Nah contohnya nih, teman-teman tulis ya halaman 11. Nah pada zaman dahulu ya, di bidang sosial budaya itu kita itu menggunakan bahasa daerah ya, bahasa daerah tempat kita tinggal, dan banyak juga orang yang menggunakan pakaian daerahnya. Nah ini adalah zaman dahulu. Nah zaman sekarangnya atau zaman modernnya, sekarang banyak orang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia teman-teman. Dan ada lagi teman-teman yang kedua nih, zaman sekarangnya sosial budayanya itu
banyaknya masuk kebudayaan lain yang mempengaruhi kebudayaan asli. Oke, lanjut. Perbedaan bidang pendidikan zaman dahulu dan zaman sekarang. Zaman dahulunya teman-teman, siswa hanya belajar menggunakan buku. Dan zaman sekarangnya siswa bisa memanfaatkan teknologi. Oke, lanjut ke sarana komunikasi. Kalau zaman dahulu dengan cara surat menyurat teman-teman. Kalau zaman sekarang bisa menggunakan email, WA, telepon, dan lain-lain. Lanjut teman-teman, yang terakhir, sarana transportasinya teman-teman. Kalau zaman dahulu bagaimana teman-teman? Kalau zaman dahulu biasanya ya berjalan kaki teman-teman, atau paling naik sepeda teman-teman. Tapi kalau zaman sekarang, nah kita lebih dipermudah ya teman-teman, bisa menggunakan motor, mobil, atau kendaraan umum. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke halaman 13 teman-teman. Ini teman-teman pasti sudah sangat-sangat tahu ya teman-teman ya. Sebagai warga negara yang baik tentunya kita mempunyai hak dan kewajiban teman-teman ya. Apa aja sih hak dan kewajiban kita sebagai anak, sebagai siswa, sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga negara yang baik. Nah teman-teman pasti masih ingat kan, ini sering banget diulang-ulang ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh kerjakan di halaman 14 sampai 15 yang ayo aplikasikan. Oke teman-teman, setelah teman-teman menuliskan hak dan kewajiban, Bunda harap teman-teman melakukan dengan seimbang ya teman-teman, antara kewajiban yang dijalankan dengan hak yang didapatkan oleh teman-teman. Seperti ini teman-teman bisa lihat ya, seperti ada lingkaran nih teman-teman di gambar atau di video ini ya teman-teman. Yang namanya lingkaran ini ya, bidangnya ini teman-teman semuanya bentuk sisinya itu sama, mau diukur dari arah manapun ya. Kalau dia nggak sama ya, atau dia ada sedikit aja yang nggak seimbang, nah itu namanya bukan lagi lingkaran teman-teman ya, atau bisa dinamakan juga bentuk lain namanya elips. Nah untuk lingkaran dan elips ini nanti teman-teman bisa mempelajarinya di pembelajaran selanjutnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, akhirnya kita tiba di akhir pembelajaran. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semangat belajar di rumah, grade 6, berani bisa mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.